老太婆用，我这全都好了。住手！大师，官人，以后那边就是你的，还挺不错的。 Tuan Yansu yang dari awal tak suka dengan Suxian, ia kembali memerintahkan ajudannya untuk membuat rencana agar rumah pengobatan yang usai didirikan Suxian dapat terhenti. Dan benar saja, tak berselang lama keesokan paginya, kita diperlihatkan kedua pengemis yang sedang dibuli bahkan hampir diusir oleh para warga karena mengidap penyakit kusta. Melihat kenyataan tersebut, Nona B yang tak tega ia pun membawanya masuk untuk dapat mereka periksa penyakit yang dialaminya. Ya, meskipun penyakit kusta merupakan penyakit ganas yang dapat menular, hal itu bukanlah masalah bagi Suxian. Bahkan Suxian dengan penuh keikhlasan merawat dan memberikan obat pada mereka. Merasa jika rencana dan taktiknya berjalan dengan mulus. Malam harinya sang ajudan Tuan Yansu mulai pergi untuk mencari keberadaan kedua pengemis tua tersebut. Di sini terlihat sang ajudan Tuan Yansu bertindak kasar, bahkan memaksa si nenek pengemis untuk memakan racun yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Hal itu ia lakukan tak lain untuk mengadu domba agar warga kota menuduh Suxianlah yang sengaja meracuninya, yang tentunya tak butuh waktu yang lama. Keesokan harinya, terlihat para pasukan Departemen Keamanan di kota Lin'an berbondong-bondong mendatangi rumah pengobatan Baihe, serta menyeret mereka di hadapan Hakim Agung agar dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Rasa jika obatnya tak mengandung borak di hadapan Hakim Agung, Suxian berkali-kali melakukan pembantahan jika dirinya tidaklah bersalah. Ya, karena Suxian merupakan seorang pemuda berpendidikan dan paham akan pasal hukum. Tentu membuat Hakim Agung Yansu kebingungan untuk mendesak Suxian jika telah bersalah. Nona B Suxian yang mengerti jika hal tersebut ialah rencana yang dibuat Hakim Agung Yansu. Dengan membawa saksi suami korban itulah, akhirnya kejahatan mereka pun terbongkar jika yang sengaja membunuh si nenek pengemis tua tak lain ialah ajudan Tuan Yansu sendiri. Tak ingin harga dirinya jatuh, Tuan Yansu sengaja menutupi skenario rencana yang telah dirancang agar dirinya tak terseret dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Seusai menyelesaikan masalah tersebut, esok harinya terlihat Suxian membagi-bagikan keuntungan yang diperoleh dari rumah pengobatan Baihe. Ya, meskipun keuntungan yang diperoleh tidaklah begitu banyak, namun Suxian membagikannya secara adil dan merata. Nona Xiaoxin yang sangat senang menerima uang gajian, ia pun seketika pergi menuju kedai cabang Bok Darmi untuk membeli air tuak mentelerkan yang berada di sana. Nah, dengan tak sengaja inilah Nona Xiaoxin bertemu dengan seorang pemuda pengembara yang secara bersamaan juga ingin membeli tuak di kedai tersebut. Di sini nampak jika Nona Xiaoxin terngiang-ngiang akan kegagahan pemuda yang berada di hadapannya. Dalam kondisi yang sedikit error, Zhang Yuntang yang merupakan pemuda pemburu liar, ia menawarkan beberapa ramuan obat langka yang ia dapatkan dari hasil buruannya di hadapan Nona Xiaoxin. Nona Xiaoxin yang mengetahui jika Suxian masih membutuhkan pasokan ramuan obat mujarab, ia menyuruh Zhang Yuntang agar dapat datang membawa ramuan obat langkanya ke rumah Baihe. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat para warga kota Lin'an dikejutkan melihat kertas pengumuman yang dipasang Suxian.
yang mana ia berani mematok harga tinggi untuk membeli ramuan obat mujarab di rumah pengobatannya. Zhang Yutang yang merasa tertarik akan pengumuman tersebut, ia pun bergegas masuk ke dalam untuk menawarkan ramuan obat langka yang ia bawa. Ya, di sini awalnya Nona Xiaoxin sangat senang melihat Zhang Yutang datang. Namun seketika raut muka Nona Xiaoxin berubah ketika mengetahui jika ramuan obat langka yang dibawa Zhang Yutang berupa kantong empedu ular. Nona Xiaoxin yang masih dapat membendung amarah, seketika dirinya mengusir Zhang Yutang untuk dapat pergi dari hadapannya saat itu juga. Xiaoxian yang mendengarkan adanya keributan, ia pun menghampiri dan bertanya dengan Nona Xiaoxin. Mengerti jika di hadapannya ialah pemilik rumah pengobatan Baihe, Zhang Yutang menyuruh Xiaoxian untuk dapat memeriksa ramuan obat langka yang dibawanya. Karena Nona Xiaoxin tak setuju jika Xiaoxian membeli ramuan obat yang dibawa Zhang Yutang. Dengan nada sedikit kasar, Xiaoxian memaki dan menyuruhnya untuk dapat segera pergi. Singkat cerita, keesokan harinya, tiba-tiba penduduk kota Lin'an diserang wabah penyakit ganas yang dapat menular cepat melalui sirkulasi udara. Salah satu tabib yang terjangkit wabah tersebut, ia memberi saran agar Xiaoxian dapat segera mungkin menutup rumah pengobatannya. Sebab tak hanya di kota Lin'an, wabah tersebut juga sudah menyebar luas di segala pelosok sudut dunia. Xiaoxian yang melihat kenyataan tersebut tentu membuat dirinya sangat khawatir akan keselamatan penduduk kota, karena ia belum menemukan obat penawar untuk memberantas wabah tersebut. Dan benar saja, dalam waktu sekejap terlihat warga kota Lin'an dibuat tepar merintih kesakitan, tak kuat menahan ganasnya wabah tersebut, yang mana mereka memilih untuk pergi berobat ke balai Jinxi, meskipun penawar obat yang mereka jual sangatlah mahal. Penasaran akan sosok tabib baru yang berada di balai Jinxi, Xiaoxian pun pergi untuk menemuinya. Tujuannya tak lain untuk meminta Daoling agar dapat menurunkan harga obat penawar yang dijualnya, agar para penduduk kota Lin'an yang ekonominya menengah ke bawah mampu untuk membeli penawar tersebut. Namun kedatangan Xiaoxian di sana tak disambut baik oleh Nona Ruye, yang malah meremehkan Xiaoxian karena ketidakmampuannya dalam meracik obat untuk kesembuhan warga kota. Di sini Xiaoxian terus-terusan membujuk Nona Ruye agar bersedia menurunkan harga obat penawar yang diciptakan Daoling. Namun hal itu tetap ditolak oleh Nona Ruye, yang seketika menyuruh Xiaoxian untuk dapat segera pergi dari hadapannya. Daoling yang tak suka akan kehadiran Xiaoxian, ia sengaja menanamkan racun di dalam tubuhnya agar Xiaoxian juga dapat jatuh sakit seperti yang telah dialami oleh warga penduduk kota Lin'an. Dan benar saja, sesampainya di dalam rumah pengobatan Baihe, Xiaoxian seketika terjatuh lemah di hadapan Nona Bai Zuzhen. Karena Xiaoxian tak ingin istrinya tertular, ia meminta Nona Bai agar tak mendekat dan menyentuh dirinya. Dalam kondisi yang bingung inilah, Nona Bai meminta bantuan Xiaoxian untuk dapat menjaga suaminya, sedangkan dirinya akan pergi menemui Nona Ruye untuk meminta obat penawar yang berada di sana. Ya, meskipun kehadiran Nona Bai Zuzhen tak dianggap ada, Nona Bai Zuzhen tetap membujuknya agar Nona Ruye dapat memberikan obat penawar untuknya. Sadar jika yang terinfeksi wabah mematikan ialah Xiaoxian, Nona Ruye yang tak ingin terjadi hal buruk pada Xiaoxian, akhirnya ia meminta Daoling agar dapat mempersiapkan obat penawar untuknya. Di sini terlihat, meskipun Xiaoxian sudah memiliki orang pilihan dalam hidupnya, namun Nona Ruye masih tetap mengharap dan menggantungkan hati agar Xiaoxian dapat ia miliki seutuhnya. Dan benar saja, dengan meminum ramuan obat mujarab tersebut, terlihat Xiaoxian sembuh dari sakit yang ia alami. Xiaoxian yang penasaran akan ramuan obat buatan Daoling, ia meminta Nona Bai Zuzhen agar dapat menunjukkan sisa ramuan tersebut padanya. Karena pengetahuan ilmu medis Xiaoxian sangatlah luas, ia mengatakan di hadapan Nona Bai jika obat yang digunakan Daoling bukanlah racikan dari bahan herbal, melainkan bubuk penetra racun yang sengaja difermentasi. Di sini Xiaoxian seketika menyimpulkan
jika wabah ganas yang menyerang penduduk kota bukanlah penyakit yang menular, melainkan sengaja diracuni oleh seseorang. Nona Bezuchen yang penasaran akan wabah mematikan yang menyerang penduduk kota Lin'an. Malam harinya, dengan ditemani Nona Xiaoxin, mereka mulai melakukan penyelidikan agar dapat menemukan titik terang akan hal yang sebenarnya. Dan benar saja di pertengahan malam inilah mereka curiga akan gerak-gerik yang dilakukan Dowling. Yang ternyata dalam wabah ganas tersebut merupakan penyakit yang ia ciptakan, yang tujuannya agar Balai Jinshi dapat lebih maju, meraup keuntungan berlipat ganda dari obat penawar yang ia jual. Nona Bai dan Xiaoxin yang tak ingin banyak nyawa penduduk kota melayang akibat ulah Dowling. Di dalam gua tempat persembunyian Dowling si siluman katak beracun itulah, Nona Bai dan Xiaoxin sengaja membawa pergi obat penawar racun buatannya agar dapat ia bagikan secara gratis ke warga penduduk kota Lin'an yang terjangkit penyakit mematikan tersebut. Sadar jika ramuan ciptaannya telah dicuri, Dowling, si siluman katak beracun, mencoba untuk memastikan stok obat yang disimpannya di dalam gua. Dan benar saja, di sini dirinya sangat kesal melihat ramuan obatnya yang sudah diubah menjadi bubuk tepung oleh seseorang. Curiga akan ramuan obat yang dibagi-bagikan secara gratis di rumah pengobatan Baihe, Dowling sengaja melakukan penyamaran agar dapat tahu secara jelas akan ramuan obat tersebut. Ya, dugaannya pun tak meleset jika ramuan penawar obatnya telah dicuri mereka. Suxian dan Nona Bezuchen yang melihat jika stok ramuan obat penawar racunnya tak cukup untuk mengobati semua warga penduduk kota Lin'an yang terdampak penyakit virus. Suxian mulai memikirkan untuk dapat menemukan akar wabah tersebut berasal. Di sini Suxian juga mengungkapkan dugaannya di hadapan Nona Bezuchen jika dirinya curiga akan gerak-gerik Dowling. Ia menganggap jika wabah tersebut memiliki hubungan dengannya. Mengerti jika Suxian sudah menyadari akan kejahatan Dowling, Nona Bai akhirnya mengatakan yang sesungguhnya di hadapan suaminya jika memang benarnya wabah tersebut ialah ciptaan Dowling. Suxian dan Nona Bezuchen yang tak ingin aksi kejahatan Dowling semakin merajalela meracuni warga kota Lin'an secara terus-menerus. Esok harinya Nona Xiaoxin sengaja memasang papan pengumuman untuk memberitahu warga kota Lin'an jika rumah pengobatan Baihe telah berhasil mengembangkan obat baru yang kemampuannya lebih mujarab dari obat sebelumnya. Dan benar saja, rencana mereka pun berjalan dengan mulus, yang membuat Dowling si siluman katak beracun semakin geram dengan Suxian. Disinilah Dowling kembali menjalankan rencana jahat menabur racun kodoknya di sumber mata air di kota Lin'an. Namun aksinya berhasil diketahui dan digagalkan Suxian bersama Tuan Bejo. Namun hal itu bukanlah masalah bagi Dowling. Cukup sekali loncatan, ia pun dapat kabur melarikan diri dari hadapan mereka. Nona Bai yang sudah memprediksi arah kaburnya Dowling, dengan dibantu Nona Xiaoxin, mereka pun berhasil melukainya. Singkat cerita, Dowling yang tetap menaruh rasa dendam dengan Nona Bezuchen, ia sengaja memberitahu Nona Ryue jika Nona Bezuchen ialah sosok si siluman ular putih yang usianya sudah mencapai ribuan puluh tahun. Mengerti akan kenyataan tersebut, Nona Ryue yang dari awal juga tak suka dengan Nona Bezuchen. Dirinya sengaja berkongsi bekerja sama dengan Dowling dengan memanfaatkan sang biksu muda Fahai yang tujuannya untuk mengungkap jati diri Nona Bai yang sebenarnya di hadapan Suxian. Karena terkena tipu muslihat rayuan Nona Ryue, sang biksu akhirnya memberikan tasbih sakti yang memiliki fungsi untuk menjaga diri dari para bangsa siluman yang kasat mata maupun dohir. Tentu dengan tasbih sakti tersebut, semua bangsa siluman tak akan kuat dan mampu mengeluarkan ilmu kesaktiannya untuk melakukan perlawanan. Dan benar saja, esok harinya di depan halaman rumah Nyonya Jiangrong, Nona Ryue sengaja berakting pingsan yang tujuannya agar mendapatkan perawatan medis Suxian.
Tak tega melihat keadaan Nona Ryue, dengan penuh pertimbangan, akhirnya Nona Bai tak bisa menolak keinginan suaminya untuk membiarkan Nona Ryue tinggal di dalam rumah pengobatan Baihe. Merasa rencana dan siasatnya berjalan dengan mulus. Sebagai ungkapan maaf, Nona Ryue sengaja memberikan hadiah berupa tasbih sakti pada Nona Bai Zuzen. Ya, karena jati dirinya tak ingin terbongkar jika dirinya ialah siluman. Dengan menahan rasa sakit, Nona Bai Zuzen menerima hadiah pemberian Nona Ryue di hadapan suaminya. Curiga akan niat buruk yang akan dilakukan Nona Ryue, malam harinya Nona Bai mewanti-wanti suaminya agar tak tertipu daya padanya. Namun di sini Susian malah ngebantah dan menghiraukan perkataan Nona Bai, yang tentunya Susian membela Nona Ryue dengan melihat saat ini Nona Ryue sudah tak memiliki siapapun. Dan benar saja, esok paginya terlihat Nona Ryue sengaja mencampurkan sebuah serbuk obat di dalam minuman anggur Susian dengan memberitahu jika serbuk tersebut mampu meredakan panas dalam yang saat ini dialami oleh Nona Bai Zuzen. Tak curiga akan hal tersebut, sesampainya di dalam kamar, Susian mengajak istrinya untuk bersulang meminum setiap tegukan arak yang dibawanya. Awalnya Nona Bai menolak untuk meminum arak tersebut karena tak ingin melihat suaminya kecewa. Akhirnya Nona Bai meminum seteguk anggur tersebut bersamanya. Dan benar saja, seketika tubuh Nona Bai Zuzen mengeluarkan reaksi sadar akan hal itu. Nona Bai menyuruh suaminya untuk dapat meninggalkan dirinya sendirian di dalam kamar. Merasa rencananya berjalan dengan semestinya, Nona Ryue dari luar kamar ia berteriak memberitahu Susian jika dirinya usai melihat seekor ular besar masuk ke dalam kamar Nona Bai Zuzen. Tak ingin terjadi hal buruk, Susian mendobrak paksa pintu tersebut agar dapat menyelamatkan istrinya. Karena tak lagi kuat menahan efek panasnya serbuk obat yang berada di minuman anggur, terlihat Nona Bai seketika berubah wujud menjadi si siluman ular putih yang membuat suaminya mati tercengang. Tak ingin kehilangan Susian untuk selamanya, Nona Bai meminta bantuan sang tabib muda Fahai agar dapat dengan segera menyelamatkan nyawa suaminya. Dengan melihat separuh jiwa Susian sudah menghilang, tentu sang biksu muda Fahai menolak akan keinginan Nona Bai sambil mengatakan jika orang mati tak bisa untuk dibangkitkan kembali. Dalam keadaan yang terlemah dan mensedih inilah, Nona Bai tetap berisi keras agar dapat menghidupkan kembali suaminya. Bahkan dirinya juga menolak keras keinginan Nyonya Jiangron dan Tuan Bejo yang hendak menguburkan jasad Susian. Di sini, Nona Bai memohon di hadapan mereka untuk memberikan waktu 3 hari. Jika dalam waktu 3 hari dirinya tak bisa membangkitkan Susian, maka dirinya akan mengikhlaskan suaminya untuk dimakamkan.